Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, yaitu dari 1 Tesalonika 4 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Saudaraku, kehidupan iman kita dapat disamakan dengan suatu perjalanan. Saudara, kita berjalan menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan Tuhan. Bagian ini dimulai dengan Paulus menasihatkan orang-orang yang ada di Tesalonika untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan memang itu sudah mereka lakukan. Rasul Paulus mendorong mereka untuk melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara, kata hidup dalam pembacaan kita diterjemahkan dari kata peripateo, yang artinya berjalan. Artinya kita berjalan dalam perkenanan Tuhan, berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan, berjalan dalam terangnya Tuhan, berjalan dalam keinginannya Tuhan, saudara. Paulus menggunakan kata ini banyak kali dalam suratnya. Misalnya di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7, yaitu walk by faith, yaitu kita hidup dengan iman. Saudara, di dalam sebuah perjalanan sudah pasti akan terjadi perubahan-perubahan, juga kemajuan-kemajuan. Demikian juga saudaraku dalam perjalanan iman kita. Nah, di dalam pembacaan kita ini Paulus mengatakan, menasehatkan kepada orang-orang di Tesalonika untuk berjalan dalam perkenanan Tuhan. Berjalan untuk diperkenan oleh Tuhan. Dan ada beberapa hal yang Paulus garis bawahi kalau saudara baca baik-baik. Yang pertama, untuk berjalan berkenan dalam di hadapan Tuhan itu tentu dalam konsep Paulus, hampir seluruh suratnya di Perjanjian Baru, kita berkenan bukan karena perbuatan kita. Kita berkenan karena kasih karunia Tuhan. Karena karya Kristus dalam kehidupan kita. Bukan karena kita. Manusia tidak akan berupaya apa-apa untuk berkenan pada Tuhan. Akan tetapi setelah kita diperkenan oleh Tuhan, kita harus worthy. Kita harus hidup layak sesuai dengan perkenanan Tuhan. Makanya Paulus berkata, untuk menyatakan hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Sekali lagi, bukan kita hidup kudus untuk berkenan, tetapi karena Tuhan berkenan kepada kita, makanya kekudusan menjadi bahagian kita. By the way, kekudusan kita tidak terjadi karena usaha kita kan. Yesus yang menguduskan kita. Korbannya di kayu salib menjadikan kita kudus. Dia mengambil dosa kita supaya kita kemudian menerima kekudusannya. Kita kudus karena Dia. Itulah sebabnya untuk berkenan kepada Tuhan kita harus ingat beberapa hal. Yang pertama tentu adalah kekudusan. Tapi yang kedua adalah setelah sudah baca di bawahnya, Paulus mengatakan bahwa kita perlu hidup juga dalam kasih persaudaraan. Saling mengasihi dan semakin giat melakukannya. Amen. Jadi ada kekudusan, ada kasih persaudaraan. Saudara, dalam kehidupan kudus orang percaya memang harus dimulai dari kekudusan pernikahan. Itu penting sekali saudaraku. Amen. Karena Paulus menyatakan bahwa merupakan kehendak Tuhan untuk kita hidup dalam kekudusan pernikahan.
Dengan demikian kita hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kemudian Paulus juga mengatakan, saudara, bahwa siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, tapi menolak Allah yang memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Hidup dalam kekudusan itu adalah bagian daripada perkenanan Allah. Karena Tuhan berkenan kepada kita, we have to live worthy of His calling. Dia memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Paulus katakan hal tersebut. Tapi bukan cuma itu. Kalau saudara baca di ayat-ayat di bawahnya, dia berkata begini. Ada hal-hal tanggung jawab pribadi kita yang harus kita buat, yaitu hidup dalam tertib pribadi. Seperti yang dikatakan begini, anggaplah sebagai satu kehormatan supaya kita hidup tenang untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan kita. Dengan kata lain, ada isu domestik yang kita perlu selesaikan, seperti bekerja, hidup dalam damai sejahtera, mengatur diri sendiri, tidak urus-urusannya orang lain. Hidup dalam tertib dinamika kehidupan ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia berkata, sehingga demikian kita menjadi orang-orang yang sopan di mata orang luar. Artinya kita acceptable. Kita tidak cari hormat manusia, tapi karena Tuhan telah menyatakan perkenanannya pada kita di dalam Kristus, saatnya kita hidup untuk menyatakan itu bagi orang lain. Mari saudaraku, kita jaga kehidupan kita supaya hidup kita hidup yang kudus. Khususnya buat saudara-saudara yang sudah menikah. Mari kita hidup dalam kekudusan pernikahan kita. Karena firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.